Yang pertama adalah sebagai nabi, yaitu tugas mengajar. Jadi kita kembali, walaupun ada pandemi, nggak ada pandemi, tugas pertama adalah tugas mengajar. Mengapa demikian? Itu seperti kita baca di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 disebutkan bahwa kita sebagai orang tua harus mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya saat itu diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang sedang menyeberang dari Mesir ke tanah terjanji, yaitu untuk mengajarkan bahwa Allah telah membantu bangsa Israel keluar dari penjajahan tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu ikutin misa harian sebelum Yosua, kira-kira dari hari Senin Selasa, kurang lebih menceritakan tentang hal yang sama. Hal ini menceritakan bahwa Tuhan memerintahkan ke keluarga untuk menjalankan hukumnya dengan setia dan rajin. Jadi keluarga karena sebagai keadaan sekolah, sekarang sekolahnya katakanlah online, tetapi kita sebagai ayah, sebagai suami tetap harus menjalankan seperti itu. Apa sebabnya? Karena gereja selalu mengakui orang tua sebagai pendidik utama anak-anak mereka. Keluarga adalah gereja rumah tangga atau gereja domestik. Orang tua memiliki tanggung jawab dan untuk menciptakan suasana iman dan kesalehan yang mendefinisikan rumah tangga Katolik. Nah, kita akan melihat di sini, ternyata katekismus gereja Katolik kita sangat kaya. Saya akan baca, tapi ini bagus sekali, terutama berkaitan dengan kemerdekaan. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Nggak disebutkan, kecuali COVID. Itu. Pada tempat pertama mereka memenuhi tanggung jawab ini kalau mereka menciptakan satu rumah keluarga di mana terdapat kemesraan, pengampunan, penghormatan timbal balik, kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Pendidikan kebajikan mulai di rumah. Itu peran kita sebagai nabi. Di sini anak-anak harus belajar kesiagaan untuk berkurban dan mengambil keputusan yang sehat dan mengendalikan diri yang merupakan prasyarat bagi kebebasan sejati. Ini yang menarik Bapak Ibu semuanya. Kok bisa ya? Harusnya freedom, kok kenapa yang diajarinnya tentang kita siap-siap untuk bisa sacrifice, untuk bisa mengambilkan keputusan yang sehat, dan melakukan pengendalian diri. Karena itu syarat daripada kemerdekaan sejati itu sendiri. Nah, kita kan jadi garuk-garuk kepala kan. Mestinya kalau kebebasan bahasa orang duniawi itu adalah, ya gua mau ngapain ya suka-suka gua. Ternyata tidak. Bukan seperti itu di dalam katekismus gereja Katolik. Jadi sehingga Bapak Ibu semua termasuk saya jadi paham ketika kemerdekaan sejati menurut agama Katolik itu atau ajaran dari katekismus gereja Katolik itu justru kita bisa mengekang diri kita. Itulah sebetulnya kebebasan sejati. Orang tua harus mengajar anak-anak membawakan aspek jasmani dan alamiah kepada segi-segi batiniah dan rohani. Tugas kita. Jadi orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar supaya memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau mereka dapat mengakui kesalahannya kepada mereka, mereka lalu dapat membimbingnya dan menegurnya. Jadi bahasa di sini memang kita sebagai orang tua itu sebetulnya dilihat sebagai suatu memberikan suatu teladan bagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti apa ajaran-ajaran kita, mereka akan melihat dari bagaimana kita berperilaku. Terutama kalau menurut saya di masa 2 tahun ini yang boleh dikatakan 75% dari waktu kita atau 60% berada di rumah. Anak saya menjadi lebih dekat ketika saya WFH dan anak saya bisa tahu karena anak saya yang pertama udah kuliah, yang kedua sekarang kuliah, makanya saya sedang antar ke sini. Tapi dia tahu apa yang dilakukan ayahnya selama 1,5 tahun itu dengan WFH. Dia harus Zoom meeting hampir 12 jam satu hari. Dia memahami, oh seperti itu ya. Oh laki-laki seorang ayah mencari nafkah itu seperti itu ya. Oh bertemu dengan klien-kliennya seperti itu ya. Sehingga tanpa kita sadarin
Kita menyiapkan sesuatu, kita membuat meja baru untuk saya kerja, anak saya udah belajar bikin kopi pagi-pagi, ketika udah misa pagi langsung saya bawa laptop ke bawah, anak saya udah siapin kopi dengan makan paginya, dan kita nggak pernah bikin satu aturan seperti itu, tapi anak saya melihat bahwa oh bapaknya begini, I think I have to serve, saya harus berikan pelayanan kepada ayah saya. Lalu ayah itu juga sebagai kepala sekolah. Kenapa? Karena ayah adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita para ayah dipercayakan oleh Tuhan dengan otoritas yang sah, dengan demikian tanggung jawab yang besar untuk mengembalakan dan merawat keluarga mereka, sama seperti Kristus merawat dan mengembalakan gereja. Oleh karena itu tugas-tugas kita, apalagi kalau anak-anak itu yang kita percayakan oleh Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita besarkan, itu menunjukkan bahwa kita bagaimana ingin membimbing atau membesarkan si anak tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, Pak. Bukan dengan apa yang kita mau. Karena seringkali kan kita semua pasti punya masa lalu yang nggak jadi. Kayak saya dulu mantan pemain bulu tangkis, walaupun nggak jadi, tapi saya nggak pernah mengimpos atau menekan ke anak saya, kamu harus main bulu tangkis ya, kamu harus jadi juara All England ya. Kenapa? Karena dulu papahnya nggak bisa. Enggak, saya berikan kebebasan, tapi kita berikan mereka satu tanggung jawab bahwa suatu saat dari setiap jenjang kehidupan mereka, ya mereka harus bisa mendapat, kalau istilah Bu Hande tadi, harus meyakinkan hidup mereka itu berarti. Seperti apa? Yaitu mereka menyadari bahwa mereka itu dikasihi Tuhan, sehingga bisa mereka itu nantinya mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua dan juga mengasihi sesama. Sebetulnya itu yang gereja ajarkan. Mungkin kalau Bapak Ibu baca bacaan Injil besok, ketika orang kaya nanyakan kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik seperti apa supaya bisa mencapai kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan Yesus kan udah ajarkan jawabannya di sana. Yang kedua adalah meskipun ayah sebagai nabi itu bukan konsep yang sulit, tapi mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana menerapkan pemahaman ini ke dalam praktek, terutama di zaman sekarang. Justru kalau menurut saya, ketika sekarang dalam keadaan kita pandemi, peran kita sebagai ayah, sebagai kepala sekolah ini harus bisa menjadi teladan yang lebih menonjol daripada sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya sang ayah boleh dikatakan 75% berada di luar rumah, kali ini si ayah itu kembali ke rumah. Sehingga sama seperti doa dari Paus Fransiskus tadi, sehingga inilah saatnya. Oleh karena itu perlu ada satu transformasi dari ayah. Si ayah itu tidak bisa lagi, aduh saya stres nih, dulu saya keluar mulu, bisa sama teman-teman, saya harus ke rumah, seperti ada yang tanya, terus kemudian saya waktu kerja diganggu sama anak-anak dan lain sebagainya. Memang tergantung dari umurnya, tapi saya perhatiin beberapa kali saya Zoom meeting dengan beberapa klien-klien saya yang lain, ketika ada anaknya, ya dia mungkin dia mute, tapi dia jelaskan ke si anak itu, oh ayah lagi bekerja, ini begini. Si anak itu juga belajar. Nah justru disinilah letaknya, kalau menurut saya sih, momen sekarang itu momen yang paling tepat untuk kembali kita menunjukkan bagaimana sih peran ayah di yang awal ini sebagai nabi, karena saya berada di dalam rumah di mana kita memiliki kesempatan dan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak-anak dan juga mendampingi keluarga. Hal terpenting untuk diingat Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak akan belajar lebih banyak dengan teladan kembali. Kalau kitanya marah-marah, kalau kitanya stres, si anak itu bingung, ini kok bapaknya stres ya. Kenapa ya? Bagaimana si anak itu untuk memahamin? Kita tahu bahwa memang mungkin si ayahnya tadinya penghasilannya 100, kemudian karena dia WFH dipotong gaji 50%, sehingga tinggal 50.
Oke, kita tahu si ayah tersebut ada merasa, aduh saya ini tidak bisa memberikan yang terbaik lagi kepada keluarga. Tetapi cara dia merespon kepada si anak-anak, tidak bisa dia menunjukkan kekesalannya. Karena ingat pada saat itu, selama 1,5 tahun ini, anak itu memperhatikan kita sekali, sangat memperhatikan. Oleh karena itu teladan dan kata-kata itu pasti sekarang itu diingat sama si anak-anak. Karena dia pasti dalam satu sisi, dia senang ayahnya ada di rumah. Karena dia bisa bermain dengan si anak tersebut.